Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian tentang zikir-zikir ketika bermimpi baik atau buruk. Di kitab Al-Wabilus Sayyibnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi ini, beliau memuat beberapa hadis Nabi SAW untuk kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Bab tentang zikir-zikir ketika bermimpi baik atau buruk. Kita tahu bahwa waktu kita dalam keseharian kita salah satu diantaranya adalah dengan beristirahat atau tidur. Biasanya kadang-kadang ketika kita tidur itu bermimpi atau muncul mimpi. Ada mimpi yang diingin-inginkan, ada juga mimpi yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, bagaimana hadis-hadis yang kemudian dimuat oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam Al-Wabilus Sayyibnya berkaitan dengan masalah itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin bacakan beberapa hadis itu. Pertama, riwayat dari Abu Qatadah, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ru'ya minallahi wal hulumu minasyaitani, fa idza ra'a ahadukum asy-syai'a yakrahuhu falyanfus ayyasarihi salasa marrat, idza istayqadha wal yata'awwad billahi min syarriha fa innaha lan tadurruhu insyaallah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ru'ya, mimpi baik itu minallah, dari Allah, wal hulumu minasyaiton, sedangkan mimpi buruk itu dari setan. Jadi di hadis ini disebutkan beda pemahaman atau pengertiannya kalimat ar-ru'ya dengan al-hulum. Jadi kalau mimpi baik itu namanya ru'ya, ya, ar-ru'ya. Tapi kalau mimpi jelek itu al-hulum, ya. Di sini disebutkan kalau itu mimpi baik itu berarti dari Allah, tapi kalau mimpi itu buruk maka itu dari setan. Fa idza ra'a ahadukumus syai' yakrahuhu falyanfus an yasarihi salasa marrat. Jika salah seorang dari kalian bermimpi buruk, hendaklah dia meludah. Jadi meludah kecil-kecil, falyanfus itu 3 kali ke sebelah kiri. Idza istaiqadha wal yata'awwad billahi min syarriha, dan hendaklah dia kemudian ketika sudah terjaga memohon perlindungan kepada Allah dari keburukannya. Fa innaha lan tadurruhu insyaallah, karena dia tidak akan menimpakan mudarat kepadanya insyaallah. Jadi ini gambaran secara umum. Jika itu mimpi baik, ya sudah, disyukuri saja. Ar-ru'ya itu disyukuri. Tapi kalau itu al-hulum, itu mimpi yang jelek, maka lalu kemudian kita meludah sebagai simbol ke kiri, tidak suka dengan itu, tapi ludahnya kecil-kecil saja dan tidak keluar gitu ya, simbol saja gitu. Falyanfus itu gitu. Jadi tidak meludah beneran, nanti ranjangnya banyak dengan ludah itu. Apalagi istrinya di sebelah kirinya, wah itu bahaya. Berarti mas ini
pakai ilmu ini supaya saya mati ini kan. Bahaya lagi itu. Jadi meludah kecil-kecil gitu kan. Dan ketika sudah bangun lalu kemudian bertawud kepada Allah agar terlindung dari mimpi yang jelek itu. Insya Allah tidak akan terjadi mudarat apapun dari mimpi itu. Karena nanti sikap manusia itu, sikap orang-orang terhadap mimpi itu macam-macam. Ada yang sampai segitu buat sedih gitu kan, dipikir terus gitu kan, sampai kemudian keungkuar ya, terus efekir sampai disangka sudah nyata gitu kan. Padahal itu dari setan. Nah itu hadis ini menguatkan begitu. Jadi tidak akan terjadi apa-apa. Sejelek apapun mimpi itu, ya sudah. Intinya kita kemudian tidak suka dengan itu, dengan simbol meludah ke kiri itu 3 kali, lalu kemudian bertawud kepada Allah dan tidak akan terjadi apapun. Nah Abu Qatadah berkata, kuntu ar-ru'ya tumriduni hatta sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ar-ru'ya salihah minallah fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddis bihi illa may yuhibbu wa idza ra'a ma yakrahuhu fala yuhaddis bihi wal yatful an yasarihi wal yata'awwadz billahi minasyaitonir rajim wa min syarri ma ra'a fa innaha lan tadurrahu. Aku pernah bermimpi sesuatu yang buruk, katanya Abu Qatadah itu, sehingga menyebabkan aku jatuh sakit sampai eweker, hingga aku kemudian mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpi baik itu dari Allah. Jika salah seorang dari kalian bermimpi baik, jangan menceritakannya kecuali kepada orang yang disukai atau dicintainya. Sedangkan apabila dia bermimpi buruk, janganlah dia menceritakannya. Hendaklah dia meludah ke sebelah kirinya dan berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk dan dari keburukan mimpinya, karena mimpinya itu tidak akan pernah membahayakannya. Jadi apa yang disampaikan oleh Abu Qatadah ini, dia bercerita pernah bermimpi sampai jatuh sakit gitu kan. Jadi artinya dipikir banget sampai selesai gitu. Lalu kemudian sampai kemudian aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah mendengar sabda Nabi itu, kemudian dia baru sadar, baru paham tentang pemahaman tentang mimpi itu, bahwa kalau itu mimpi baik maka itu dari Allah. Dan jangan cerita-ceritakan juga, cukup kepada orang yang dicintai, yang disukai. Ya, sama seperti nasihat dari Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf alaihissalam ketika bermimpi ada 11 bintang, bulan dan matahari yang sujud, ya, maka lalu kemudian oleh Nabi Yakub, jangan cerita-ceritakan pada saudaramu. Artinya ini boleh diceritakan pada orang yang kita senangi saja atau yang kita cintai. Sebaliknya kalau itu mimpi buruk, maka jangan ceritakan pada siapapun. Jangan ceritakan pada siapapun. Cukup dengan meludah ke kiri 3 kali itu lalu bertawud kepada Allah, maka mimpi itu tidak akan menjadi kenyataan atau tidak akan ada punya pengaruh apapun, mudarat apapun terhadap yang bermimpi itu. Ini nanti juga pemahamannya supaya kita tidak terlalu melebih-lebihkan mimpi atau bersikap yang terlalu hebat pikirannya tentang mimpi itu. Dalam Sahih Muslim dari Jabir radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yakrahuha falyabsuk ayyasari salasa marrat wal yasta'id billahi minasyaitan salasan wal yatahawwal an jambihi alladhi kana alaih." Jika salah seorang dari kalian bermimpi buruk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah meludah ke sebelah kiri 3 kali, memohon perlindungan kepada Allah dari setan 3 kali, dan membalikkan posisi berbaringnya. Jadi ada beberapa petunjuk tadi. Jadi petunjuk berikutnya adalah di samping kita juga berludah itu,
3 kali, lalu kemudian kita terbangun, lalu kemudian bertawud pada Allah. Posisi tidurnya, posisi berbaringnya kemudian kita rubah, kita balik posisinya gitu ya. Ini petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seseorang menceritakan mimpinya kepada beliau. Nanti kita akan lebih kupas dalam ini. Beliau kemudian bersabda, khairan ra'aitahu khairan yakun. Mimpimu adalah kebaikan, yang akan terjadi adalah kebaikan. Jadi nanti diceritakan dalam beberapa kitab yang nanti akan saya sampaikan ini, bahwa Rasulullah kalau ada orang cerita tentang mimpi itu, Rasulullah selalu bagus itu, bagus, pokoknya bagus, itu akan bagus. Jadi jangan takwil yang aduh palangnya bakna bakal itu tidak boleh itu. Jadi Rasulullah itu luar biasa ya, disuruh kita itu bagus, meski mimpi saya apa yang sering ditakwili baca-baca itu. Kalau ada orang cerita mimpinya pada kita dalam konteks dia mungkin tidak paham, cuma ingin cerita, langsung bagus, enggak itu, ini gini, nanti kan saya ceritakan ya. Tetapi intinya kita dianjurkan oleh Rasulullah, setiap ada orang yang bercerita tentang mimpi pada kita itu, kita takwili yang bagus. Makanya kenapa mimpi itu harus diceritakan kepada orang alim dan orang ahli nasihat atau orang yang bijak? Karena orang alim, orang ahli nasihat dan orang bijak tidak mungkin kemudian aduh palang tidak mungkin begitu gitu. Tapi kalau cerita sama orang sembarangan, wah sudah itu, engkau pernah mimpi cara orang kok ngeding, ya itu sudah sakit orang itu nanti gara-gara mimpi itu. Padahal nanti dalam agama itu mimpi itu tidak harus dijadikan hujah, dijadikan hukum gitu kan, karena nanti itu berbahaya kalau mimpi itu dijadikan hukum ya. Karena cerita kemarin ada dari desa di Sumeneb ini, salah satu desa di Sumeneb, beberapa tahun yang lalu saya pernah juga berjumpa dengan orangnya di waktu itu di Polres, di tahanan Polres. Jadi dia bermimpi, intinya terakhir itu ada orang putih memberikan sesuatu pada dia, lalu mengatakan kamu ini sebenarnya nabi gitu kan, kamu sebenarnya nabi. Lalu kemudian dia pada murid-muridnya, engkau yang kuna nabi, tapi cek lo boleh gara-gara mimpi. Jadi itu bahaya itu kan, artinya terus mimpi itu dijadikan hujah untuk lalu kemudian mengatakan bahwa dirinya nabi. Ada banyak hal yang sebenarnya nanti bisa dibahas tentang mimpi itu. Namun Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, saya sampaikan lagi, masih ada satu riwayat lagi di sini. Dalam riwayat lain disebutkan khairan talaqqahu wa syarran tawaqqahu, khairan lana wa syarran ala a'daina walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi satu kebaikan akan engkau jumpai. Jadi kalau ada orang bercerita seperti tadi itu, Rasulullah pokoknya kalau ada yang cerita mimpi pada kita apapun, walaupun kita tahu itu artinya kayaknya gini deh, jelek gitu, tapi bagus gitu. Maka lalu kemudian dalam riwayat ini disebutkan, kalau ada orang bercerita begitu, lalu sebutlah, oh kebaikan, engkau akan jumpa satu kebaikan itu, dan satu keburukan harus engkau hindari. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak baik yang umum kita dengar dari cerita-cerita mimpi itu, lalu kemudian oh itu tandanya keburukan, jangan kamu lakukan supaya kamu menghindari keburukan seperti itu. Jadi jangan ditafsir yang jelek. Jadi bilanglah itu satu kebaikan akan engkau jumpai, atau lalu kemudian katakan bahwa satu keburukan engkau hindari. Itu makna mimpinya. Satu kebaikan bagi kita dan satu keburukan bagi musuh kita. Lalu kemudian ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat itu kemudian kita bercerita tentang mimpi itu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu sebenarnya saat kita berbicara tentang mimpi itu adalah kita berbicara tentang tidur. Saya ingin mereview kembali karena ini satu pekerjaan harian kita, supaya tidak lupa tentang adab tentang tidur ini atau sifat tidurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita kemudian mengingat sedikit apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menjelang mau tidur. Karena mimpi itu berada di alam waktu kita tidur itu.
Nanti kita akan bahas juga tentang adab dan takwil mimpinya. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang berkaitan dengan tidur malam ini ya. Pertama, tidak mengakhirkan tidur malam setelah sholat isya itu, kecuali dalam keadaan darurat atau sesuatu yang sangat penting. Jadi misalnya ada kepentingan yang kita harus rapat, kita musyawarah habis isya, ada tamu yang datang, ada yang sakit atau sesuatu yang darurat. Tetapi secara umum bahwa Rasulullah SAW itu tidak senang berbincang-bincang atau tidak senang berbicara setelah sholat isya itu secara umum ya, kecuali nanti ada sesuatu kepentingan tertentu yang memang sifatnya penting dan memang harus kita lakukan. Sebagaimana riwayat dari Abu Barzah radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yakrahun nauma qabla salatil isya wal haditsa ba'daha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak suka tidur sebelum isya. Jadi habis maghrib itu tidak boleh tidur, itu jelek sekali. Dan juga Rasulullah itu tidak suka untuk berbincang-bincang sesuatu yang tidak bermanfaat setelah sholat isya itu. Nah, ini di kitabnya Syekh Adnan At-Tarsa itu, Mada yuhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mada yakrahuhu, apa yang disenangi Nabi dan apa yang tidak disukai Nabi, itu salah satunya disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang sangat tidak suka untuk berbincang setelah isya itu. Alasannya berdasarkan riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang menyampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berbincang-bincang setelah isya itu, namanya as-samar. Jadi berbincang-bincang sesuatu yang mau bahas setelah itu adalah setelah isya itu as-samar. Nah, alasannya apa? Karena begadang setelah sholat isya itu kadang membuat seseorang ketiduran hingga lewat subuh, ketinggalan waktu subuh yang terbaik dan ketinggalan sholat malam. Jadi pertama alasannya itu adalah karena kalau orang itu kemudian setelah sholat isya itu dia begadang terus ya, maka dimungkinkan kalau dia tidak kuat nanti jam-jam sepertiga malam terakhir di mana Allah Azza wa Jalla itu turun ke bumi, yang harusnya itu sebuah kesempatan yang terbaik, justru pada saat itu lalu kemudian dia menjadi tidak bangun atau kemudian lelah di waktu itu karena sudah begadang, dan dia akan kehabisan waktu terbaiknya pada waktu subuh, dan dia juga akan kemudian kehabisan waktu terbaik kebertahan setelah sholat subuh. Nah, itulah kenapa kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menyebutkan bahwa perbincangan mubah di waktu isya itu pun hukumnya adalah makruh ya. Apalagi itu kemudian perbincangan yang tidak bermanfaat. Tapi bukan berarti kemudian hukumnya menjadi haram, bukan ya, karena dalam riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu an itu dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbincang-bincang dengan Abu Bakar As-Siddiq terkait dengan persoalan umat Islam pada waktu itu setelah sholat isya ya. Dan aku pun bersama mereka berdua, kata kata Umar bin Khattab. Artinya tidak apa-apa sebenarnya, tapi dipentingkan, memang sangat penting dan sangat perlu untuk dilakukan satu kegiatan setelah sholat isya itu. Tapi secara umum memang diusahakan jangan sampai kemudian terlalu sering untuk melakukan perbincangan di waktu setelah sholat isya. Apa rahasianya yang kemudian bisa saya coba baca di beberapa kitab itu ternyata luar biasa ya, bahwa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita ini ingin dengan Rasulullah punya kebiasaan tidak suka berbincang itu, inginnya nanti menutup malam kita itu dengan baik.
Jadi menutup malam kita itu dengan baik. Artinya begini, setelah kita sholat isya, lalu kita sholat ba'diyah isya itu, maka diharapkan kita nanti setelah itu tidur, bahasanya, supaya kita tidak melakukan dosa lagi. Karena kalau kita kemudian melakukan aktivitas lagi, dimungkinkan kita melakukan dosa lagi. Jadi intinya sebenarnya adalah kalau bisa kita mengakhiri malam kita itu dalam kondisi baik, karena kita sudah akhiri dengan sholat ba'da isya itu. Dan nanti ada kaitannya dengan sholat witir, ya. Jadi wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah itu, salah satu diantaranya wasiatnya adalah jangan sampai meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Artinya sesungguhnya yang diinginkan nanti sebelum kita tidur, kita akhiri malam kita akhiri hari itu dengan keadaan kita sudah sholat pada Allah. Jadi tidur setelah sholat. Jadi ada orang yang kemudian punya kebiasaan habis sholat isya itu sholat ba'diyah isya, setelah itu sholat witir. Di beberapa kitab itu disebutkan bahwa kalau dimungkinkan bapak dan ibu tidak bisa bangun malam itu karena capek, karena lelah sekali, jadi kayaknya ini tak bisa kok jaga dia, paling adzan subuh pura jaga, lalu maka dianjurkan untuk melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Kenapa? Intinya di situ ketika sudah selesai sholat witir itu diharapkan nanti kita kemudian mengakhiri malam itu, mengakhiri hari itu dengan kebaikan, karena setelah sholat kita tidur, itu bahasanya seperti itu. Dan yang kedua, kenapa kemudian kita dianjurkan untuk tidak begadang itu, supaya bisa bangun di sepertiga malam terakhir, ya. Jadi tujuannya ada dua, supaya kita mengakhiri hidup kita ini dengan baik, karena selesainya sebelum tidur kita sholat. Kenapa? Karena sangat dimungkinkan kalau kita berbincang-bincang lagi, terlalu banyak yang kita bahas, terlalu banyak kemudian kegiatan yang kita lakukan, dimungkinkan melakukan dosa. Nah, kalau sekarang lebih modern lagi ya dosanya. Memang setelah isya itu jam 9 sudah siap tidur, tidak melakukan aktivitas, dia sudah sholat ba'da isya, lalu kemudian sholat witir. Tapi sebelum natedung amain HP sambil agibah, iya cak cerenganur ya. Pas mari itu tedung butuh itu. Jadi tujuan sebenarnya supaya tidak berbincang-bincang banyak setelah isya itu, diasumsikan orang ini mengakhiri hari itu dengan kebaikan. Kenapa? Karena dia mau tidur. Sedangkan tidur itu adalah kematian kecil, yang kalau dalam bahasa Al-Quran itu, kalau nanti Allah berkehendak orang ini belum meninggal, maka ruhnya kemudian dikembalikan lagi sehingga dia bangun. Tapi kalau kemudian tidak dikembalikan, maka lalu kemudian dia meninggal, dia sudah dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena dia akhiri malam itu dengan kondisi sholat, dengan kondisi kebaikan. Karena setelah sholat ba'da isya dan setelah sholat witir, lalu kemudian orang ini tidur. Nah, di situ rahasianya. Cuma kadang-kadang ya itu tadi, karena ada gengku HP itu, sudah sholat witirnya sudah, baca surat Al-Mulknya sudah itu. Pak gengku HP, pas agibah boleh di HP. Akhirnya endingnya tidak jadi akhir malam yang bagus gitu. Nah di situ rahasianya. Nah, akhirnya itu harus bagus gitu loh maksudnya itu kan. Dan kemudian yang kedua agar bisa sholat malam. Dan juga itu merupakan wasiat dari Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, Ausani Khalili alla anama illa ala witrin. Jadi jangan sampai kemudian tidur sebelum sholat witir. Jadi yang mungkin kemudian bisa bangun sudah terbiasa, ya jangan witir. Tapi yang kemudian kira-kira ragu-ragu atau kemudian lelah, maka kemudian tutup dengan witir saja sebelum tidur. Nah bagaimana kalau sudah
ternyata sholat witir dulu, misalnya jam 9 sholat witir sebelum tidur, lalu malam lagi bangun, ya sudah, tidak apa-apa sholat malam lagi, yang penting tidak melakukan sholat witir kedua kali, karena tidak ada sholat witir dalam satu malam, la witrani fil lail, jadi tidak boleh ada sholat witir 2 kali dalam satu malam, karena witir itu adalah penutup waktu sholat. Jadi kalau memang terbangun lagi setelah kita witir, misalnya mau tidur witir, khawatir, ragu-ragu, nah malamnya kemudian terbangun, maka boleh untuk sholat malam, tapi tidak usah ditutup dengan sholat witir. Nah, dan yang menarik juga, kenapa wasiat witir ini penting ya sebelum tidur itu, karena pahalanya itu luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Rasulullah SAW itu menyebutkan bahwa kalau sholat witir ini sebagai usaha menutup malam itu dengan baik, juga nilai pahalanya itu disebutkan dalam hadis lebih baik dari unta merah. Wahia al-witr, itu salat malam, salat witir, bukan salat malam tapi salat witirnya khusus. Wahia khairul lakum min humrin na'am. Jadi ini adalah lebih baik dari unta merah. Jadi unta merah itu kalau bangsa Arab itu adalah kekayaan harta yang paling bagus ya, menjadi favoritnya orang Arab itu adalah unta merah itu. Jadi maksudnya kalau orang sholat witir itu, kalau dihargai sesuatu yang baik seperti transportasi, itu Bapak dapat Alphard ya, dapat Alphard. Jadi sholat witir itu dapat Alphard gitu kan. Jadi harga standar yang alat transportasi yang mewah itu sudah misalnya anggap Alphard, misalnya dapat 1,2 M atau 1,5 M, itu witir Pak. Dan itu kita butuh banyak untuk sanggup kita ke akhirat. Tapi karena tidak baca hadis itu atau lupa, tidak ada witir-witiran Pak, karena Alphardnya tidak nyata gitu kan, tidak ada gitu kan, tidak ada. Sama dengan yang selalu kita sampaikan tentang sholat fajar itu, salatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi salat fajar itu lebih baik dari dunia dan isinya. Tidak usah dunia dan isinya, udah dikasih hadiah. Jangankan jamaah Masjid Nur Muhammad yang subuh pagi di sini akan dikasih sepeda motor, oh itu terlalu mahal. Sudah dikasih, akan dikasih uang siapapun yang jamaah di Masjid Nur Muhammad sholat subuh berjamaah 100 ribuan setiap sholat subuh. Tidak usah dunia dan isinya, 100 ribu, dan itu nyata pasti full Pak sampai sana. Karena kakek dan neneknya itu, anak-anak kecilnya, ayo cong, eman cong, jaga itu bakal telok, siap-siap. Mas kelana kompoya itu ngantuk, ater pakun dengan Nur Muhammad pakun, eman cong, eman gitu kan. Itu tidak usah dunia dan isinya, itu full itu. Nah kita kan tidak percaya dengan itu. Ya, kalau pakai praktek itu hebat itu. Nah itu kan bagi-bagi uang yang bagus, itu sedekah bagus, dan tidak nyalek dia orang yang ngasih itu, donaturnya tidak ada kepentingan apa-apa, dia sudah mau bagi-bagi uang saja gitu kan, buat dia sudah tidak mau jadi apapun, itu baru tanpa kepentingan, itu enak, itu full itu masjid. Nah itu contoh saja bahwa ini orang yang salat witir itu seperti dia dapat unta merah. Makanya dalam hadis yang lain itu disebutkan, siapa yang baca 3 ayat saja saat dia melaksanakan salat malam, salat malamnya itu, salat malam misalnya dia baca 3 ayat, padahal kita baca tentu akan lebih banyak dari 3 ayat, kecuali baca Al-Kautsar 3 ayat. Misalnya kita salat 1 rakaat, Al-Fatihah sudah, lalu kita baca surat Al-Kautsar itu, maka 3 ayat yang kita baca saat salat malam itu nanti pahalanya itu seperti mendapatkan unta yang merah yang hamil dan gemuk. Itu luar biasa, itu jadi berapa alpat itu kan. Nah itu 3 ayat, apalagi beberapa. Ini masalahnya kita percaya atau tidak. Makanya agama itu kan keimanan, iman, percaya ndak dengan itu ya. Makanya Allah tahu bahwa manusia itu harus butuh motivasi ya, at-targhib wa tarhib, ada motivasi, ada reward, ada punishment, ada kemudian ganjaran,
ada kemudian hukuman, supaya kita kemudian menjadi orang yang termotivasi untuk melakukan amal dan juga kemudian termotivasi untuk menjauhi yang dilarang. Nah, yang kedua, dalam konteks tidur ini hendaknya dalam keadaan berwudu. Saya cepatkan saja. Riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Membata tahiran bata fi si'airi malakun falam yastayqitu illa qala al malak Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahiran." Ini sudah pernah kita bahas. Jadi kalau tidur dalam keadaan wudu itu, maka lalu kemudian malaikat akan bersama di baju kita. Jadi malaikat itu masuk di baju kita lalu berdoa sampai kita bangun, ya Allah ampuni orang ini dan kasihani orang ini. Jadi jangan sampai tidak tidur dalam keadaan berwudu, diusahakan, karena eman ya. Ibnu Hajar al-Asqalani itu menyebutkan beberapa keutamaan berwudu sebelum tidur dalam kitab Fathul Barinya itu, yang saya lihat itu ada banyak manfaat yang beliau sampaikan. Orang yang tidur dalam keadaan berwudu atau suci itu, agar nanti misalnya kematian menjemputnya malam itu, maka dia sudah dalam keadaan suci, dan itu baik dan sempurna kondisi orang itu. Juga artinya kita menyiapkan diri menghadapi kematian dengan wudu itu pada saat kita mau tidur. Pun pada saat berjunub pun sunnah berwudu sebelum mandi. Jadi bapak ibu yang berhubungan suami istri misalnya jam 10 terus kan belum mandi karena masih dingin nanti mandinya. Nah, sebelum tidur itu berwudu. Nah, jadi sunnahnya berwudu sebelum mandi. Jadi wudu itu dilakukan sebelum mandi agar kondisi tetap suci walaupun junub itu. Dan wudu ini juga mengundang mimpi yang baik. Jadi dengan wudu, tidur dengan berwudu itu mengundang mimpi yang baik dan dijauhkan dari permainan setan ketika tidur atau dalam keadaan bermimpinya nanti. Nah, ingat di dalam Sahih Muslim itu riwayat Jabir radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, saya bermimpi seakan-akan kepala saya ini ya Rasulullah dipenggal orang, lalu kemudian kepalanya berjalan-jalan." Itu kan mengerikan itu. Ada orang Arab Badui bermimpi kemudian dipenggal kepalanya, lalu kepalanya jatuh gitu kan, dan dilihat oleh dia, sampai membuat aku itu merinding ya Rasulullah, sampai aku itu merasa terganggu dengan mimpi itu. Lalu kemudian Nabi SAW bersabda, "La tuhaddisin nas bitala'ubis syaitan bika fi manamika." Jangan engkau menceritakan permainan setan dalam tidurmu itu. Jadi Rasulullah melarang, tidak usah ceritakan itu permainan setan pada waktu tidur, supaya kamu menjadi lemah, supaya kamu menjadi sakit, supaya kamu menjadi tidak semangat. Jadi kalau mimpi jelek itu kan sedih, aduh sedih itu. Enggak apa mak patetihu teti hujah itu, jadikan hukum kamu menjadi lemah gitu. Enggak, kami mau kok takut. Jangan. Ini mimpinya orang Arab Badui, orang pedalang mimpi begitu Pak. Itu kan sudah agak ngeri itu. Jadi mimpi kepalanya dipenggal, lalu kepalanya itu penggalannya itu menggelinding gitu kan. Itu ngeri dia. Saya sampai sakit ya Rasulullah. Saya sampai takut. Tapi apa kemudian Rasulullah jawab? Ambu, jak cerita kau orang itu. Itu setan permainannya. Udah selesai gitu. Nah kalau kita kan kadang-kadang kalau tidak tahu ilmunya, ya cari ta'aki pas. Ya tanya apa buat nama lemas, engkau mimperia, beda boleh tanya apa buat nama lemas, engkau acar, itu sudah tidak berilmu, hilangkan itu. Langsung kemudian meludah ke kiri itu 3 kali, lalu kemudian bertawud kepada Allah. Nah berikutnya hendaklah mendahulukan posisi tidur di atas sebelah kanan, busuk kanan ya. Ida awaita ila firasika wa anta tahirun fatawassadat yaminak. Jadi Rasulullah itu biasanya miring ke kanan terlebih dahulu ya. Kemudian tidak dibenarkan dalam posisi tengkurap. Jadi itu namanya muttaji'un ya. Jadi muttaji'un itu adalah tidur tengkurap. Bahasanya, bahasa Maduranya itu napang.
bukan bahasa Jepang, napang. Muttajiun itu adalah tengkurap. Jadi pernah itu ada Ya'is bin Takhfa itu pernah tidur tengkurap di masjid. Lalu kemudian oleh Rasulullah kakinya digerakkan. Hei, tak pikir siapa, ternyata Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, inna hadhihi dij'atun yubghiduhullah. Ini posisi tidur yang dimurkai Allah. Dan di riwayat yang lain, riwayatnya Abu Dzar itu, innama hadhihi dij'atun ahlin nar. Ini posisi tidurnya ahli neraka. Wah, jadi jangan suka tidur tengkurap ya. Kecuali beribadah sama istri boleh tengkurap gitu ya. Jadi dalam bahasa konteks ini artinya yang kita bahasakan adalah jangan tidur tengkurap. Karena itu model yang dimurkai Allah dan itu model tidurnya ahli neraka. Syekh Ibnu Utsaimin itu juga menyatakan memang sebenarnya kalau konteksnya itu umum tidak boleh. Tapi kalau ada sesuatu yang diperlukan dengan tidur tengkurap itu tidak akan mensakitkan perut, maka dibolehkan. Nah, itu secara umum aja. Nah, yang berikutnya mengibas. Jadi sebelum tidur itu dikibas. Jadi dibersihkan dulu sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setan itu ada di situ. Dia tidur. Maka kibaskan dengan ta'awudz dan basmalah itu nanti kemudian pindah dari situ. Jadi ini sunnah ya. Setiap mau tidur tuh Pak. Jangan sebelum tidur pokoknya biasa apalagi sudah kocar-kacir. Jangan, dibersihkan terus. Dibersihkan. Sebelum tidur itu baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti jin yang siap tidur di situ enggak menyingkir. Karena pasti ada di situ. Jadi dengan cara kita mengambil potongan kain atau apapun yang dibersihkan untuk mengibas tempat tidur kita. Dan Rasulullah itu suka meletakkan tangannya kanannya di bawah pipinya, itu yang pertama. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hal penting tadi sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa mimpi itu kan ada tiga. Ada mimpi yang baik dari Allah, ada mimpi yang jelek itu dari setan. Lalu kemudian ada mimpi karena apa yang kita ingat atau kejadian sebelum kita tidur, sehingga tetap terbawa ke alam bawah sadar itu. Jadi kalau orang filosof dengan psikolog itu ketika menerjemahkan mimpi itu lebih kepada ini ingatan. Jadi manifestasi apa yang kita inginkan belum terjadi itu dari mimpi. Tapi kalau dalam Islam berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW bahwa mimpi itu ada tiga itu. Jadi yang pertama itu mimpi yang baik dari Allah, mimpi yang jelek dari setan, dan kita sudah sampaikan bagaimana caranya. Lalu kemudian yang ketiga adalah hal yang hanya diingat pada diri kita. Yang paling penting dalam hal mimpi itu, jangan kemudian mimpi itu dijadikan hukum, dijadikan hujah, karena itu berbahaya. Mayoritas ulama menyebutkan bahwa jangan mimpi itu dijadikan hujah, dijadikan sesuatu yang penting. Seperti ceritanya Khalifah Al-Mahdi itu pernah mau membunuh Suraik bin Abdillah, seorang qadhi, seorang hakim. Ketika dia bertanya, dipanggil oleh Khalifah Al-Mahdi itu, saat bertemu itu, kenapa engkau mau membunuh aku? Lalu cerita, karena aku bermimpi bahwa kamu berbicara dengan aku, tapi kamu berbicara sambil membelakangi aku. Tersinggung aku, itu di mimpi. Jadi Khalifah itu bermimpi sama Suraik itu berbicara tapi dibelakangin. Lalu aku diam-diam suruh tanya mimpi ini kepada ahli mimpi, suruh tanya ke orang ahli mimpi. Dan ternyata itu berarti Suraik itu akan mengkudeta sampean. Akhirnya Khalifah Al-Mahdi itu memanggil mau membunuh dia. Lalu kemudian Suraik itu mengatakan, wahai Amirul Mukminin, mimpimu itu bukan mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membunuh Ismail, atau bukan mimpinya Nabi Yusuf. Itu adalah permainan setan. Tidak boleh antara sesama saudara muslim untuk membunuh dan apalagi itu mimpi saja. Itu kan dijadikan hujah. Jadi ini hati-hati, bapak dan ibu juga begitu, suami dan istri. Ya, kadang-kadang suaminya mimpi aneh-aneh, istrinya juga mimpi aneh-aneh. Akhirnya kemudian dia, kok curiga, kok mimpi. Itu jadikan hujah, tidak usah. Yang tidak baik sudah bertauhid pada Allah saja. Dan kemudian tadi sudah saya sampaikan,
ini penting. Kalau menakwil mimpi jangan sembarangan, karena itu bagian dari berita kenabian 1/45-nya kenabian. Jadi kalau tidak ahli sudah tidak usah. Makanya tadi Rasulullah SAW menyatakan kalau ada orang berbicara tentang mimpi pada kita, sampaikan saja bagus itu aja. Ya, karena takutnya seperti Aisyah radhiyallahu anha. Ini kejadian. Ini hadisnya hasan ya, tapi bisa dijadikan hujah. Pernah suatu saat Rasulullah itu didatangi oleh seorang wanita, yang wanita itu bermimpi bahwa suaminya itu kan pedagang. Dia sering pergi berdagang dalam kondisi dia hamil. Lalu kemudian dia bermimpi tiang rumahnya roboh di waktu mimpi itu, padahal dia dalam keadaan hamil. Nah, Rasulullah SAW itu ketika disampaikan itu sama perempuan itu, Rasulullah menyatakan khair zaujuka alaik insyaallah ta'ala salihan wa taladina gulaman barra. Bagus itu, nanti suamimu pasti akan kembali kepada kamu, dan kamu nanti anaknya akan lahir sebagai anak yang berbakti. Nah itu, nah suatu saat ceritanya sudah dia punya anak begitu. Berikutnya lalu kemudian perempuan ini mimpi lagi yang sama, tapi ketika datang kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah pada waktu itu keluar rumah. Aisyah tanya, apa sih? Saya mimpi gini. Mimpi apa? Sudah pernah saya ceritakan pada Rasulullah, mimpinya sama katanya perempuan itu. Tapi Aisyah agak kepo waktu itu, apa cerita seperti itu. Nah Aisyah mengatakan, aduh palang itu, palang lakinya berarti mati, anak palang ya. Karena bermimpi tiang rumahnya itu roboh waktu dia hamil, dan kemudian anaknya yang lahir itu matanya satu. Aisyah ngomong palang itu, waduh itu kayaknya bahaya itu katanya. Lalu kemudian dia mengatakan, wah suamimu nanti akan meninggal itu, dan lalu kemudian anakmu akan menjadi anak yang durhaka. Dan ternyata lalu Rasulullah SAW datang. Kenapa itu wanita itu menangis, kata Rasulullah? Aisyah bercerita. Lalu kemudian Aisyah ditegur sama Rasulullah, ya Aisyah, idza amartum lil muslim ar-ru'ya fa'buruha 'alal khair fa innar ru'ya takunu 'ala ma ya'buruha sahibuha. Aisyah, kamu mestinya jangan begitu. Kalau kamu menakwil mimpi, jangan begitu, tapi takwili saja yang baik, karena mimpi itu tidak akan terjadi sebagaimana ditakwilkan oleh orang yang kemudian menakwilkan. Jadi intinya kita ketika ada keadaan begitu, hal yang tidak baik, takwilkan yang baik. Jangan kemudian itu rotaki itu, aduh palang itu nanti akan terjadi. Jadi kalau orang yang baik, makanya jangan ceritakan mimpi kecuali kepada orang alim, orang yang baik, orang yang ahli nasihat, pasti dia akan memberikan sesuatu yang baik. Maka setiap ada yang datang, katakan khairan anta khairan, kamu bagus, mimpi kamu bagus. Itulah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ini fenomena tidur dan kempengatedum atau mimpi itu dibahas dalam Islam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan diri ini, kemudian mengakhiri malam, setiap malam dalam keadaan baik, suci, dan husnul khatimah. Saat kemudian Allah mengembalikan nyawa kita, maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita tetap dijaga sebagai hamba yang istiqomah dalam ketaatan. Saat kemudian tidak dikembalikan, kita sudah berada dalam keadaan kesucian dan siap menjemput Allah dengan penuh kebaikan. Itu yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.